You see what I see? Lo pernah nggak ngerasain hawa-hawa muka kuntilanak di depan muka lo deket banget? Bukannya sombong nih, tapi gue pernah. Gini ceritanya. Jadi waktu itu kejadiannya, kalau nggak salah sekitar tahun 2005. Tuh gue masih SMA. Gue punya geng, isinya tuh 5 orang. Gue, Uke, Kira, dan si kembar Yamayuki. Ada tuh satu hari dimana gue kayak bosen banget. Terus gue bilang sama mereka kayak, kita nginep yuk gitu. Dan kemudian si Kira beride, di villanya bokap gue aja. Gue minta izin dulu, coba ya, boleh apa enggak? Kebetulan si Kira ini anaknya orang kaya, bokapnya punya villa di mana-mana. Dan salah satunya adalah villa yang mau kita inepin ntar malam, itu di Puncak, Bogor. Ya nggak jauh tapi nggak deket juga. Tapi paling nggak lumayan lah, bisa cepet sampainya karena kan nggak jauh-jauh amat dari Jakarta. Singkat cerita akhirnya Kira izin sama bokapnya dan boleh. Ya udah, pulang dari sekolah kita langsung OTW ke sana dianterin sama supir gue. Sampai di sana ternyata villanya Kira tuh gede banget. Saking gedenya tuh banyak banget kayak ruang-ruang kosong yang gak kepake dan menurut gue sih kayak mubazir ya. Nah, saking gedenya, sampai ada satu ruangan yang kedap suara. Ternyata ruangan itu adalah ruangan home theater. Kita memutuskan untuk chill di situ. Dan villanya Kira ini lokasinya lumayan tinggi. Jadi kayak emang sepi banget. Kanan kirinya tuh masih pohon-pohonan dan semak belukar. Jadi kayak agak gak mungkin nih lo denger suara orang-orang tiba-tiba rame di depan villanya si Kira. Sekitar jam 7 malam, kerasanya udah sepi banget. Kayak malam banget deh, kayak jam 1 atau jam dini hari gitu. Terus kita nonton, ketawa-ketawa di situ sampai gak kerasa ternyata udah jam 1. Kita berusaha tidur. Tapi gue mau pipis dulu. Nah, posisi kamar mandinya itu persis di pojok ruangan, tapi ternyata pintu dari home theater tuh gak bisa dibuka. Nah, pintu kamar mandinya tuh 2, yang satu di luar home theater. Karena kamar mandinya gak bisa kebuka dari dalam, gue keluar dari home theater, terus yaudah gue masuk dari luar. Nah, pintu ruangan dari home theater itu kan kayak tebel banget ya. Jadi ya harusnya sih otomatis kalau gue buka dan gue lupa nutup itu ketutup sendiri. Tapi ternyata enggak. Pas gue ke kamar mandi, gue keluar dari kamar mandi, itu pintu home theater masih kebuka. Ya udah, gue masuk mencari posisi buat tidur. Lagi-lagi gue lupa nutup pintu home theater. Terus gue kayak ya udah gue mau tutup pintunya gitu kan. Ternyata pintunya udah ketutup. Jadi kayak ini pintu sebenarnya bisa ketutup sendiri apa enggak sih gitu. Yaudah akhirnya malam itu gue mencari posisi untuk tidur. Dan gue memilih di tengah-tengah antara Uke dan Kira. Yamayuki posisinya di sana, di pojok, deket sama jendela. Jendelanya tuh gak bisa dibuka. Jadi kayak cuman buat pemandangan dari luar aja gitu. Pas gue lagi mau rebahan, mau tidur, gue dengar suara ketawa kenceng banget. Suara ketawa cewek. Terus gue diem aja. Gue dengerin gitu. Gue takutnya salah dengar. Gue takutnya itu dari film. Ternyata enggak. Film yang kita tonton tuh udah selesai. Terus udahlah gue mau merem aja. Tapi ternyata suara cewek ketawa itu makin kenceng dan gak cuma satu cewek. Mereka gak ngobrol tapi ketawa-ketawa aja. Tapi gue yakin itu ada 2 orang. Ya paling gak lebih dari 1 lah. Karena ketawanya tuh kayak saut-sautan gitu. Bahkan kadang suka barengan ketawanya. Kenceng banget. Gitu. Gue udah mulai takut sih jujur. Terus gue mulai bangunin Kira. Kir. Apaan? Kir, ada suara cewek ketawa Kir.
Terus si Kira jawab sambil ngantuk gitu. Iya emang udah biasa itu. Udah tidur lagi aja lu, cuekin aja. Wow, gue disuruh cuek. Gue newbie ya denger gitu-gituan. Gue bangunin lagi aja si Kira. Biasa gimana? Iya itu emang suka begitu. Mereka udah biasa kayak gitu. Mereka tuh nangkringnya di situ tuh, di pohon mangga depan villa. Ya udah lo tidur aja, katanya si Kira. Ya sih bisa tuh gue tidur ya kan. Ya udahlah, tapi gue berusaha merem aja sambil doa-doa, ya Allah semoga ketawanya itu gak deket-deket sama gue gitu. Terus lagi dalam rangka mau tidur gitu, tiba-tiba ada angin kencang banget. Gue melek. Persis di depan gue ada 2 perempuan pakai gaun yang sama, gaun putih lusuh, rambutnya panjangnya sama, dan sekilas gue lihat mukanya mirip. Mereka berdiri persis di depan gue, tapi gak terlalu dekat. Kemudian mereka berdua saling berhadapan dan membalikan badan, posisinya ngebelakangin gue. Dan mereka diam di situ lama banget. Setelah gue perhatiin, ternyata mereka lagi ngeliatin Yama dan Yuki. Astagfirullahaladzim. Gue gak tahu ya, pada malam itu gue punya kekuatan atau keberanian dari mana. Tapi gue berani ngeliatin pemandangan itu agak lama. Kemudian 2 perempuan ini berdiri, terus perlahan-lahan mereka membungkuk, memperhatikan muka Yama dan Yuki. Kemudian gak lama setelah mereka membungkuk, pelan-pelan mereka jongkok, dan astagfirullahaladzim gue merinding. Gue keinget lagi. Mereka berdua ngelus-ngelus muka dan badannya Yama dan Yuki. Dan mereka mulai bersenandung lagu yang gak pernah gue dengar. Gue gak tahu itu lagu apa. Tapi yang jelas mereka berdua ini bersenandung lagu yang sama. Serem banget. Tangan gue langsung nge-grab bajunya si Kira kenceng banget. Si Kira gak bangun, cuek-cuek aja dia. Gue fokus merem. Dan gue ngebalikin badan gue. Gue gak mau ngeliat pemandangan itu lagi. Yang tadinya gue menghadap ke Kira, sekarang gue menghadap ke Uke. Gue tarik aja bajunya Uke. Kayak gue pegangan kenceng banget. Sambil gue ngedengerin dengan seksama senandung lagu yang dinyanyiin sama 2 perempuan tadi. Tiba-tiba suaranya udah berhenti, tapi mereka ketawa. Ketawanya lirih banget. Pelan gitu. Tapi lama-lama suaranya menghilang. Gak tahu deh gue kenapa kepikiran pada saat itu untuk nengok ke belakang. Kenapa gue mau memastikan kedua mbak-mbak itu masih nyanyi di depan Yama Yuki atau enggak. Gue gak tahu kenapa itu gue lakuin, tapi pada malam itu gue lakuin. Gue nengok ke belakang untuk memastikan si mbak-mbak itu masih ada atau enggak di sana. Dan itu adalah pemandangan terseram dalam hidup gue. Kedua kunti itu persis di depan gue. Gak jauh dari muka gue. Deket banget dan mereka ngeliatin gue. Mereka berdua senyum dan kemudian mereka ketawa barengan. Tapi aneh gak ada suaranya. Gue gak bisa dengar suara ketawa mereka. Dan tiba-tiba set, mereka berdua terbang ke atas dan hilang gitu aja. Gue beku banget, gue kaku. Gue sampai gak tahu mesti ngomong apa, mesti ngapain. Gue pikir udah selesai. Tapi ternyata enggak. Suara ketawa mereka makin kencang di telinga gue. Dan akhirnya gue gak tahu, gue kayaknya ketakutan banget sampai gue nangis sesugukan. Dan akhirnya gue ketiduran malam itu. Udah, sekian cerita dari gue. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.com